Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali kita melanjutkan kajian daripada kitab Risalatul Mu'awwalah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa inda dhalika yaqulu al-mu'muqin kama qala Ali karramallahu wajhah law kusifa al-ghita' amaradtu yaqina. Di dalam perihal keyakinan, ya, bab pertama tentang keyakinan. Dan ketika itulah orang-orang yang mempunyai keyakinan akan mengatakan sebagaimana ucapan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya, kalau kita mendengar nama sahabat itu kita mengucapkan taraddi. Ini biasakan buat kita, ya, masing-masing. Ketika mendengar nama sahabat Nabi SAW disebutkan, maka kita dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan untuk bertaraddi. Apa itu taraddi? Mengucapkan radhiyallahu anhu. Ini akhlak, ya, kita diajarkan berakhlak. Kenapa kita harus bertaraddi? Karena memang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas jasa-jasanya mereka, ya, yang telah menyampaikan Islam, menyampaikan Quran, yang telah menyampaikan hadis sampai kepada kita sekarang. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mencontohkan terlebih dahulu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman daripada sahabat Ansar dan Muhajirin yang dan juga kepada mereka yang mengikuti Rasulullah SAW, radhiyallahu anhum, kata Allah, wa radu'an, dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika kita mendengar nama sahabat, biasakan lidah kita langsung radhiyallahu anhu. Itu kalau mendengar nama sahabat. Tapi kalau mendengar nama Nabi Muhammad SAW langsung sholawat. Ya, apa aja sholawat yang kita bisa, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi, apapun itu, intinya kita bersolawat. Dan kalau untuk Sayyidina Ali ini ada sedikit berbeda, ya, selain radhiyallahu anhu ditambahkan karramallahu wajhah, ya, semoga Allah memuliakan wajahnya. Kenapa? Ya, karena dua hal, ya, karena dua hal. Dia tidak mau melihat, memandang siapapun, maksudnya memandang ke orang lain sebagaimana pandangan dia kepada Rasulullah SAW. Ya, memandang Rasulullah SAW, wajahnya terlalu menjaga pandangannya. Itu ada beberapa pendapat. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, karena memang Sayyidina Ali ini tidak pernah melihat kemaluan dan kotorannya sendiri. Tidak pernah melihat kemaluannya dan tidak pernah melihat kotorannya sendiri. Nah, ya, makanya disebutkan karramallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali mengenai perihal keyakinan, jikalau telah terbuka suatu tutup atau hijab, maka tidak akan bertambah keyakinan saya. Oh, Masya Allah. Jadi udah mentok, ya. Jadi di dalam kita menjalankan syariat, ketika kita sudah menaiki level yang lebih tinggi, ya, bukan cuma menjalankan kewajiban saja, akan tetapi juga keyakinannya bertambah, imannya pun bertambah, maka Allah akan membuka hijab antara dirinya dengan apa? Dengan yang gaib. Ya, mungkin dia bisa melihat sesuatu yang gaib, mungkin dia bisa mendengar sesuatu yang orang lain tidak dengar. Ya,
Kenapa bisa begitu? Karena memang keyakinannya bagus, levelnya bagus. Seperti contohnya para sahabat-sahabat Nabi SAW. Ketika kisah pelepah korma yang menangis. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW itu sebelum dibuatkan mimbar, untuk khutbah Jumat, beliau SAW kalau memberikan tausiah atau ta'lim itu biasanya di pelepah berdiri atau duduk di pelepah korma. Satu ketika mimbarnya jadi, pelepah kormanya enggak dipakai lagi. Pelepah kormanya ditaruh di samping di luar masjid, di samping masjid. Nah, maka pelepah korma itu menangis dengan tangisan yang begitu sedih, dan ini didengar oleh para sahabat semua. Radhiyallahu anhu. Ya, kalau satu sahabat radhiyallahu anhu, kalau perempuan radhiyallahu anha, kalau banyak radhiyallahu anhu. Ya, jadi para sahabat kami mendengar tangisannya. Kalau mungkin anak kecil yang nangis wajar kita dengar, tapi ini pelepah korma, bukan benda hidup, udah benda mati. Kalau dia masih ada masih di batang kormanya, ya masih hidup. Ketika dia sudah menjadi pelepah, sudah dipotong, masih bisa nangis, didengar sama seluruh sahabat. Berarti apa? Keyakinan sahabat sudah terbuka hijabnya. Bisa nggak kita seperti itu? Bisa, jangankan itu. Tembok berzikir kita bisa dengar kalau Allah sudah buka hijab. Nah, makanya Sayyidina Ali mengatakan, ini sama statementnya sama Sayyidina Abu Bakar. Dikatakan bahwa lau kushifal ghita'a mardatu yaqina. Jika Allah Subhanahu wa taala membuka suatu hijab, tidak akan bertambah keyakinan saya. Berarti udah mentok nih. Nah, ini yang hebat. Hanya berharap kepada Allah. Kalau orang sudah bisa seperti ini, dia nggak butuh manusia. Ya, nggak butuh manusia. Karena dia tahu, dia akan menyadari bahwa manusia itu tidak bisa memberikan manfaat kepada kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita perbaiki lagi. Ini kita sedang dinasehatkan bagaimana kalau misalnya sudah keyakinan kita sudah mantap, kita nggak butuh orang lain, kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya, ketika sedang berada di dalam lemparan mau dibakar oleh Raja Namrud, ya, itu dahsyat itu. Mau melemparnya bukan dilempar pakai tangan begitu atau dua, enggak, melempar pakai ketapel. Jadi dibuat ketapel orang, melemparnya seperti itu. Karena memang apinya pun juga bukan api-api biasa, apinya sebesar gunung, dibikin seperti gunung yang besar untuk menyiksa Nabi Allah Ibrahim. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sedang berada di dalam terbang menuju ke atau sedang dalam menuju ke api tersebut, malaikat Jibril alaihissalam datang menemuinya, mengatakan, apakah kau butuh bantuanku? Ya, ketika yakinnya sudah tinggi, maka malaikat Ibrahim alaihissalam mengatakan apa? Saya tidak butuh engkau, saya hanya butuh Allah Subhanahu wa taala. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Wal yaqinu ibaratan an quwwatil iman. Dan keyakinan itu adalah ungkapan dari kuatnya iman, ya. Dengan menetapnya iman dan menancap kuatnya iman hingga iman itu menjadi seakan-akan gunung besar yang menjulang tinggi. Ya, ini orang-orang yang sudah mencapai derajat mukmin. Ya, kalau kita mungkin ada dari kita yang sudah mencapai derajat mukmin. Ya, kalau saya masih di muslim. Ya, karena untuk mencapai ke mukmin ini luar biasa. Ya, jadi muslim, mukmin, levelnya lagi yang tertinggi muhsin. Ya, Islam, iman, ihsan.
la tuzalziluhu syukuku wala tuza'iz'ahul ahwam. Tidak akan pernah goyah imannya itu oleh berbagai keraguan, dan tidak akan berguncang imannya itu oleh berbagai prasangka. Nah, ketika iman sudah mantap, benar-benar yakin sama Allah, benar-benar Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang-orang yang bersabar, orang-orang yang kuat imannya, maka tidak akan bisa goyah dengan apapun. Ya, tidak akan bisa goyah. Dan juga dari prasangka-prasangka yang tidak baik. Nah, ini biasanya setan nih. Setan membisiki kita untuk tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menganggap ada yang lebih hebat daripada Allah. Ini setan, iblis ini dahsyat. Ya, nggak pernah lelah untuk menggoda kita, orang-orang yang beriman, yang di hatinya ada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apapun, dengan prasangka buruk, nggak yakin sama Allah, dikendorin iman kita. Tapi kalau iman kita sudah mantap, mereka nggak akan berguna, ya, mereka akan lelah. Nah, nanti juga dicontohkan bagaimana, ya, ditunjukkan, diajarkan kepada kita seperti apa sih iman yang sudah mantap tuh. Nah, sini dikatakan hatta la yabqa lisyukuki wal awhami wujudan al-batta, hingga iman tidak menyisakan bagi berbagai macam keraguan, berbagai prasangka suatu kehadiran sama sekali, ya, seperti tadi. Dan di dalam sini disebutkan, ya, wasyaitanu la yastati'ul dunu min sahibi hadzal yaqini bal yaqirru minhu wa yufarriqu wa yafta'u bisalamah. Dan setan tidak akan mampu mendekat ke orang yang memiliki keyakinan yang kuat, ya. Setan tidak akan mampu untuk mendekat kepada orang yang mempunyai iman yang kuat, dan bahkan setan akan lari daripada orang tersebut, dan setan akan memisahkan diri dan mengalah untuk menyelamatkan diri. Ya, sebagaimana yang kita tahu, siapa contohnya? Di sini dijelaskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW bersabda, kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna syaitana la yuqarriqu min jillil Umar, wa ma salaka Umaru fajja illa salaka syaitanu fajja akhar. Nabi SAW memberikan contoh, sesungguhnya setan itu akan pasti, ya, sudah akan pasti kan, dia akan memisahkan diri karena bayangan Sayyidina Umar bin Khattab. Kita tahu Sayyidina Umar luar biasa, ya, bukan cuma galak, tapi keyakinannya yang masya Allah, ya, yang kuat. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, dan tidaklah Sayyidina Umar menempuh suatu jalan, maka setan akan menempuh jalan yang lain. Ama bayangannya aja takut. Nah, jadi ketika iman kita sudah kuat, insya Allah tidak akan ada gangguan apapun, ya, dari setan juga seperti itu. Baik. Wal yaqinu yakhwa wa yahsulu bi asbab minha wa huwa al-aslu alladhi alayhi al-madaru an yusfiya al-abd. Dan keyakinan itu dapat menjadi kuat dan dapat menjadi baik dengan beberapa sebab, ya, ada beberapa sebab untuk bisa mencapai keyakinan yang kuat. Yang pertama adalah aktivitas dasar
yang menjadi poros di atas datar tersebut. Artinya seorang hamba hendaknya mendengarkan dengan sesama, dengan hatinya dan telinganya kepada mendengarkan ayat-ayat Quran, dan juga mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW atas menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kesempurnaan Allah, bagaimana kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka mencipta, memerintah, berkuasa dan memaksa. Nah, ini yang salah satu menjadi penyebab bertambahnya iman. Kita bukan cuma melaksanakan kewajiban, tapi juga kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar ada dan benar-benar mengawasi kita, benar-benar memantau gerak-gerik kita. Dan kita juga harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang ada pada saat ini itu sama dengan yang ada di zaman Nabi Allah Adam alaihissalam. Itu sama dengan yang ada di zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam, Nabi Allah Musa alaihissalam, dan seterusnya. Sama, tidak berubah, dan akan memberikan juga pun hal yang sama kepada siapa saja yang telah dicontohkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan kita juga harus yakin, makanya mungkin daripada benih-benih tafakur, ketika kita bertafakur mengenai penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu kompleks, yang begitu istimewa, begitu hebatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit indah, menciptakan oksigen, menciptakan dedaunan pohon yang kalau kita pandang indah, kalau rapi. Nah, ini yang mendapatkan bisa menyebabkan bertambahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala sidqir rusul wa kamalihim wa ma ayyidu bihi minal mu'jizat, dan mendengarkan ayat dan hadis yang menunjukkan atas kebenaran para rasul, dan kesempurnaan mereka dan segala hal yang mereka telah diperkuat dengan hal itu berupa berbagai mukjizat. Maka kita sering, kalau bisa itu sering mendengarkan kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul, yang mana mereka meminta bukti. Ini kaumnya mereka meminta bukti atas kenabiannya, atas kerasulannya. Dengan apa? Dengan mukjizat. Tapi setelah diberikan mukjizat, tetap aja nggak percaya. Banyak yang begitu. Dari 10 perbandingannya itu paling cuma 1 yang percaya. Sisanya mengatakan, itu sihir. Semuanya begitu. Wah, ini mah sihir. Bagaimana seperti contohnya Nabi Allah Saleh alaihissalam, ketika umatnya meminta hal yang tidak mampu atau akal tidak bisa menerima, tidak nyampe akal. Apa yang mereka minta? Coba kalau memang kau benar-benar seorang nabi, keluarkan ontak yang lagi hamil lagi. Dari apa? Dari batu. Nggak masuk akal. Bukan cuma ontak, tapi ontanya hamil. Siapa bapaknya? Siapa lakinya? Ini nggak masuk akal. Bagaimana mukjizat-mukjizat? Tapi memang seperti itulah. Mukjizat itu diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang nabi dan rasul, bukan permintaan nabinya, bukan. Allah memberitakan kepada nabi tersebut, tanya mereka maunya apa. Jangan yang gampang-gampang, yang susah sekalian. Bisa, Allah maha mampu dan tidak ada yang sulit buat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika unta itu keluar, besarnya juga ukurannya luar biasa, warnanya merah itu ontak, dan lagi hamil persis permintaan.
Bahkan bukan cuma itu, onta tersebut ya, onta tersebut mampu mengeluarkan air susu ya, untuk diminum satu kampung, satu kota saat itu. Ini luar biasa ya. Tapi ketika onta itu dikeluarkan, diberikan, maka mereka mengingkari, bahkan sampai terakhirnya ujung-ujungnya dibunuh. Maka Allah azab mereka. Dan banyak lagi ya, seperti kisahnya Rasulullah SAW. Juga di dalam mukjizat ini bukan hal yang bukan hal-hal yang kecil, tapi yang luar biasa ya, seperti membelah bulan. Ini kan nggak masuk akal, nggak akan pernah sampai pikiran manusia. Dan Nabi SAW membelah bulan tersebut dengan telunjuknya, dibelah dua ya. Kalau kamu benar-benar seorang nabi, benar-benar seorang rasul, coba tuh belah itu bulan ya. Kalau misalnya palsu ya nggak bisa ya. Maka pembelahan bulan itu juga terjadi ya. Bahkan bukan cuma dibelah dua, satu diperintahkan ke barat, setengahnya lagi ke timur. Dan tetap ya, banyak dari mereka yang mengatakan itu sihir. Sampai-sampai Rasulullah SAW, kalau kamu bilang ini sihir, sekarang nanti tanya kepada orang-orang yang sedang berdagang ya, kepada orang-orang yang ada di padang pasir atau dimanapun ya, kalau mereka melihat kejadian yang sama. Dan ternyata memang benar, ketika ada satu gobilah pulang daripada perjalanan dagang, ketika masuk ke kota Mekah itu ditanya, apakah kau melihat bulan terbelah? Mereka melihat. Jadi bukan hanya yang ada di sekitaran Rasulullah SAW, yang jauh pun juga melihat kejadian. Tapi memang terbelah, benar-benar terbelah ya. Inilah mukjizat. Ketika kita mendengarkan hal-hal tersebut, kita akan meyakini bahwa Allah itu memang benar ada. Nggak usah jauh-jauh, ini sekarang ya, yang sedang terjadi sekarang. Bagaimana ada ulama ya, ada habaib yang memperjuangkan keadilan, lalu dikriminalisasi dengan dalih macam-macam ya. Sampai-sampai anggotanya pun dibunuh ya, sampai 6 orang. Dan yang sekarang terjadi adalah sedang makar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini juga menunjukkan bahwa hal-hal yang terjadi kepada para nabi dan rasul terdahulu terulang ya. Al-Quran itu isinya berulang terus, akan kejadian setiap masa hal-hal yang sama ya, hal-hal yang sama. Mudah-mudahan yang kita pelajari kitab ini akan bertambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan barakah dan manfaat daripada Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ya la ashrafna fatub alaina tauba واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسأل